kompetensi dasar tentang peradaban Islam Daulah Umayyah di Damaskus. Yang pertama, menghayati bahwa kekuasaan adalah amanah. Yang kedua, menghayati bahwa manusia memiliki berbagai macam potensi sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengamalkan sikap komitmen dalam menjalankan amanah. Yang keempat, mengamalkan sikap semangat menuntut ilmu. Yang kelima, menganalisis proses lahirnya Daulah Umayyah di Damaskus. Yang keenam, mengevaluasi perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah di Damaskus. Yang ketujuh, menilai proses berdirinya Daulah Umayyah di Damaskus. Yang kedelapan, mengapresiasi perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah di Damaskus. Di sini saya akan memaparkan materi tentang peradaban Islam Daulah Umayyah di Damaskus. Yang pertama, tentang sejarah lahirnya Daulah Umayyah di Damaskus. Daulah Umayyah merupakan daulah Islam pertama yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 40 Hijriah. Berdirinya daulah ini mengalami proses perjalanan yang cukup panjang. Sejak akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, ketika itu Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai gubernur Syam dan keinginannya untuk menjadi gubernur di Damaskus, sampai kemudian memperoleh estafet kepemimpinan dari Hasan bin Ali. Secara singkat dapat dijelaskan proses berdirinya Daulah Umayyah. Yang pertama, Perang Siffin. Kebijakan Ali bin Abi Thalib yang mengganti beberapa gubernur yang diangkat oleh Utsman bin Affan sedikit banyak menimbulkan gejolak di beberapa wilayah. Muawiyah sebagai gubernur Syam waktu itu termasuk yang terkena imbas dari kebijakan Ali bin Abi Thalib. Muawiyah tidak mau melepaskan jabatan sebagai gubernur Syam sebelum Ali bin Abi Thalib menghukum para pembunuh Utsman. Sementara Ali bin Abi Thalib sebagai seorang khalifah menganggap berhak memecat Muawiyah dan belum saatnya menghukum para pembunuh Utsman dengan alasan meredam gejolak umat Islam yang sedang dalam masa transisi. Masing-masing pihak bersikukuh dengan sikapnya hingga muncullah Perang Siffin. Perang Siffin sendiri berlangsung selama beberapa hari pada bulan Dzulhijjah tahun 36 Hijriah. Dan pada saat pasukan Ali bin Abi Thalib dipimpin oleh Astar mulai menampakkan tanda-tanda kemenangan, muncullah beberapa orang pihak Muawiyah yang kedua, tahkim. Setelah melalui beberapa pertimbangan, akhirnya pasukan Ali bin Abi Thalib menawarkan tawaran damai tersebut dengan mempertimbangkan agar tidak bertambah lagi korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Dari pihak Ali bin Abi Thalib ditunjuklah Abu Musa al-Asy'ari, dari pihak Muawiyah ditunjuklah Amr bin As. Mereka bersepakat dengan sebuah perjanjian tahkim, yang salah satu keputusannya adalah sepakat untuk genjatan senjata dan memutuskan untuk mengembalikan persoalan umat kepada kitabullah. Dengan keputusan tahkim tersebut, posisi Muawiyah menjadi kuat. Dia dibaiat menjadi khalifah oleh penduduk Syam dan berturut-turut dia mencari kekuatan dukungan dari Mesir dan memberangkatkan pasukan ke beberapa wilayah yang dikuasai oleh Ali bin Abi Thalib. Kekecewaan pun muncul dari pendukung Ali, yang kemudian keluar dari golongan Ali dan menamakan dirinya yang ketiga, Amul Jamaah. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat atas kekejaman Khawarij, maka dibaiatlah Hasan bin Ali menjadi khalifah selanjutnya. Hasan bin Ali memiliki pandangan yang tepat terkait beberapa kondisi yang ada di sekelilingnya. Dia melihat tentaranya tidak bisa dipercayainya. Musuhnya sedemikian kuat
watak dan tekadnya. Selain itu, Hasan sendiri tidak menyukai kekacauan dan lebih menginginkan persahabatan dan perdamaian bagi kaum muslim. Maka, dia memiliki pilihan yang lebih baik dan bijak untuk diri dan umatnya selain turun dari jabatannya. Membuat perjanjian damai dengan sejumlah syarat yang dapat disetujui oleh kedua belah pihak. Lalu dia menuliskan pembaitatannya kepada Muawiyah dan menyerahkan kota Kufah kepada Muawiyah pada akhir Rabiul Awal tahun 41 Hijriah. Ketegangan pun mereda dan kaum muslim tersebut menyebut tahun itu sebagai selanjutnya tentang khalifah-khalifah berprestasi Daulah Umayyah di Damaskus. Khalifah yang pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan. Prestasinya yang pertama, memindahkan ibu kota kekhalifahan Daulah Umayyah dari Madinah ke Damaskus, Suriah. Yang kedua, membangun administrasi pemerintahan dan menetapkan aturan jawatan pos. Yang ketiga, mengatur urusan tentara dengan mengacu kepada aturan tentara Bizantium. Yang keempat, menciptakan sistem pemilihan khalifah dengan cara monarki hereditas. Yang kelima, mengubah fungsi Baitul Mal. Yang keenam, membentuk Dawanul Hijabah. Yang ketujuh, membentuk Diwanul Barid. Yang kedelapan, Khalifah yang kedua, Marwan bin Hakam. Prestasinya yang pertama, meredam gerakan-gerakan di berbagai wilayah yang menghambat stabilitas pemerintahannya. Yang kedua, mengangkat putranya Abdul Aziz sebagai gubernur Syam. Yang keempat, mengembalikan kedudukan orang-orang suku di Jazirah Arab ke dalam kekuasaannya. Yang keempat, mengalahkan gerakan Khawarij dan Syiah. Khalifah yang ketiga, Abdul Malik bin Marwan. Prestasinya yang pertama, mencetak uang dinar menggantikan uang Bizantium dan Sasaniyah. Yang kedua, melakukan Arabisasi arsip-arsip dan catatan administrasi negara dari bahasa Persia dan Yunani. Khalifah yang keempat, Walid bin Abdul Malik. Prestasinya yang pertama, menaklukkan Andalusia di bawah pimpinan Gubernur Musa bin Nusair. Yang kedua, menaklukkan wilayah Kasgar di bawah komando pimpinan Khurasan. Yang ketiga, menaklukkan negeri Sin di bawah komando Muhammad bin Qasimat Sakofi. Yang keempat, mengembangkan seni kebudayaan. Yang kelima, membangun rumah sakit, panti jompo, panti asuhan, dan gedung pemerintahan serta mendirikan madrasah-madrasah. Yang keenam, merenovasi Khalifah yang kelima, Umar bin Abdul Aziz. Prestasi yang pertama, mengupayakan pengumpulan hadis untuk dipilih antara hadis sahih dan palsu, dan menunjuk Imam Muslim bin Syihab Az-Zuhri sebagai koordinatornya. Yang kedua, menghentikan pemungutan pajak dari mu'alaf dan memangkas pajak dari orang 90 Nasrani. Yang ketiga, menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Yang keempat, menetapkan hukum berdasarkan syariat Islam dengan tegas. Yang kelima, memindahkan sekolah kedokteran dari Iskandaria, Mesir, ke Antioquia dan Haron, Turki. Yang keenam, mengurus delegasi untuk mengawasi kinerja para gubernur di berbagai daerah. Yang ketujuh, mengganti kedudukan Selanjutnya tentang perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah di Damaskus. Perkembangan peradaban
masa Daulah Umayyah mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Khalifah Mu'ayyah bin Abu Sufyan sampai pemerintahan Hisham bin Abdul Malik, yakni pada tahun 660 sampai 743 Masehi. Kemajuan-kemajuan tersebut meliputi berbagai bidang sebagai berikut. Yang pertama, bidang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu semakin berkembang setelah Daulah Umayyah berhasil menguasai Spanyol, Afrika Utara, Palestina, semenanjung Arabia, daerah Rusia, dan kepulauan yang terdapat di Laut Tengah, Siprus, Rhodes. Yang kedua, bidang ekonomi dan administrasi pemerintahan. Dengan meluasnya wilayah yang ditaklukkan, maka kemungkinan eksploitasi potensi ekonomi dan sumber daya alam semakin besar. Keadaan tersebut berimbas kepada semua biaya operasional di setiap provinsi dipenuhi dari pemasukan lokal, seperti untuk urusan administrasi lokal, belanja tahunan negara, gaji pasukan, dan berbagai bentuk layanan masyarakat, dan sisanya dimasukkan ke dalam kas negara. Yang ketiga, bidang pembangunan kota. Yang pertama, kota Damaskus. Pada masa Al-Walid, kota Damaskus dipercantik lagi dengan berbagai fasilitas umum, sehingga menjadi buah bibir pada masa itu. Yang kedua, kota Kairawan. Uqbah membangun Kairawan sebagai benteng perlindungan bagi pasukan tentara kaum muslimin dan harta kekayaan. Yang keempat, bidang pendidikan, yakni kedokteran, sejarah, bahasa, dan sastra, kimia, ilmu nakli. Yang kelima, bidang arsitektur. Beberapa peninggalan seni arsitektur menunjukkan ketinggian peradaban pada masa itu. Misalnya, Masjid Agung di Kufah, Masjid Batu Karang, Istana Al-Jaferiyah di Saragossa, dan lain-lain. Yang keenam, bidang militer. Muawiyah melakukan perubahan besar dan menonjol di dalam pemerintahannya dengan mengandalkan angkatan darat. Selanjutnya tentang kemunduran Daulah Umayyah di Damaskus. Adanya beberapa faktor yang mengantarkan Daulah Umayyah pada kehancurannya, antara lain yang pertama, ketidakpuasan pemeluk Islam non-Arab atau sering disebut dengan mawali. Yang kedua, sistem pemilihan khalifah melalui garis keturunan atau monarki hereditis merupakan sesuatu yang baru bagi bangsa Arab. Yang ketiga, terjadinya persaingan antara kelompok suku Arab Mudariyah atau Arab Utara dan suku Arab Himyariyah atau Arab Selatan. Daulah Umayyah cenderung membela kepada salah satu pihak tersebut. Yang keempat, konflik-konflik dari beberapa golongan yang melatar belakangi terbentuknya Daulah Umayyah pada masa awal pembentukan seperti kaum Syiah. Yang kelima, menguatnya kekuatan Abbasiyah. Kesimpulan, sejarah berdirinya Daulah Umayyah di Damaskus melalui 3 tahapan, yaitu Perang Siffin, Tahkim, dan Amul Jamaah. Daulah Umayyah di Andalusia berkuasa dari tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi dan dipimpin oleh 14 khalifah. Pada masa Daulah Umayyah di Damaskus, perkembangan yang paling mencolok adalah perkembangan dalam bidang politik dan militer, selain perkembangan bidang administrasi pemerintahan dan ilmu pengetahuan. Dengan kemajuan ini, umat Islam berhasil melakukan ekspansi hingga ke Spanyol. Kemajuan-kemajuan yang dicapai pada masa ini antara lain bidang ilmu pengetahuan, bidang ekonomi dan administrasi pemerintahan, bidang pendidikan, bidang arsitektur, dan bidang militer.
Sebab-sebab runtuhnya Daulah Umayyah di Damaskus antara lain ketidakpuasan kaum Mawali atas beberapa kebijakan Daulah Umayyah, terjadinya pertentangan antara suku Arab Utara dan suku Arab Selatan, konflik-konflik internal, dan menguatkan kekuatan Abbasiyah keturunan Bani Hashim.